dan menyatakan pendapat di sesi yang hak dia. Tapi aku di sini tidak berpihak kepada pro dan kontra, tapi aku tetap berada di jalan tengah. Dalam artian apa? Agar tetap bisa menjaga hak orang lain dan hak kita, terutama aspirasi dari wakil rakyat. Seharusnya anggota DPR itu bisa sedikit saja sih untuk menyisihkan waktu. Apa salahnya untuk bisa menyisihkan waktu untuk memberikan waktu kepada fraksi tersebut menyampaikan pendapat? Atau mungkin ada rule-nya kali dalam menyampaikan pendapat di rapat itu kan? Ya tadi nggak tahu kan? katakan, Ya, mungkin di situ. Nah. Tapi tetap gini ya, media ini sangat besar sekali pengaruhnya. Seharusnya para pimpinan DPR itu mengetahui bagaimana ketika di sosial media ini akan banyak spekulasi, asumsi yang buruk. Seharusnya untuk bisa menanggulangi, memitigasi masalah tersebut, dan ini bisa menjadi PR untuk referensi selanjutnya. Itu seharusnya, kenapa sih hanya sedikit saja waktu dikasih pendapat, toh nanti juga tidak memakan waktu lama, hanya satu fraksi, sehingga hak kebebasan itu bisa tersampaikan. Hanya itu saja. Tapi mungkin setiap pimpinan dari DPR punya pendapat beda. Tapi bagi saya itu kalau bisa jangan seperti itu. Itu hanya pendapat. Jangan sampai ini nanti malah jadi sebuah delik pidana. Wah. Padahal kalau berkaca tadi dari kasusnya Jering, tadi kan kamu udah bilang tuh, Dit. Iya. Sebenarnya apapun pendapat orang, misalnya ini tentang tindak pidana ya, kalau itu diadukan bakal jadi tindak pidana. Kalau nggak diadukan nggak jadi tindak pidana. Iya. Berarti kalau ID itu nggak ngadukan sebenarnya nggak jadi tindak pidana. Iya. Sebenarnya kayak biasa aja, kayak sudahlah biar aja, memang kayak gitu kok Jering ngomongnya, misalnya kan. Iya. Tapi dia berpendapat gitu. Di fenomena sekarang, misalnya yang paling sering adalah ketika ada penghinaan kepada presiden. Itu sering ditangkap. Padahal kalau kita mengetahui pasal penghinaan presiden itu sudah dihapus oleh Mahkamah Konstitusi. Ya. Sudah lama. Tapi kenapa beberapa orang itu ditangkap ketika melakukan perbuatan yang indikasinya itu menghina presiden? Nah, sedangkan aku kemarin mendengar di televisi seorang jubirnya dengan lantang mengatakan Pak Jokowi itu tidak pernah keberatan ketika ada seseorang yang mungkin tanda kutip melakukan kritik keras yang jangan menghina. Itu sebenarnya Pak Jokowi tidak pernah merugikan, tidak keberatan. Terus yang melaporkan siapa? Nah, ini yang menjadi aneh. Maka sehingga muncul sebuah isu bahwa hukum kita ini tebang pilih. Tapi aku katakan gini, fenomena ini sudah ada sejak zaman era presiden sebelumnya sudah ada. Mungkin gini ya, mungkin aku ambil datangnya adalah bahwa aku katakan itu salah karena ketika dianggap menghina seseorang, menghina baik, ketika tidak ada aduan itu tidak bisa dihukum. Tapi ketika bisa dihukum, ini yang mencoreng hukum kita sebenarnya luar biasa sekali. Padahal sudah jelas mengatakan kita tidak ada masalah. Ketika ada masalah ini, kenapa kok ditangkap? Ini yang lucu. Kenapa? Makanya selalu banyak protes. Hanya oposisi yang sering ditangani oleh masalah hukum, namun ketika berada di seberang penguasa itu selalu aman. Ya, aku tidak menuduh seperti itu. Tapi mungkin gini ya, aku tidak menjudge secara umum, namun aku hanya melihat fakta-fakta yang ada. Misalnya kasus kemarin aku lupa, tapi ada kemarin kita bisa searching di internet, di media sosial banyak sekali hal-hal yang mungkin ya sedikit kontroversi, tapi kok bisa berjalan yang memang bukan sesuai dengan koridor hukum. Tentu ini sungguh merugikan bagi masyarakat. Karena aku gini ya, kasus-kasus ini tuh sebenarnya udah banyak. Sejak tahun 2018 sampai 2019, Kominfo itu mengeluarkan data kasus pencemaran nama baik, hoax, dan lain-lain. Itu sebanyak sekitar 1.700. Dan yang paling besar itu puncaknya pada bulan April tahun 2019. Waktu jelang pemilihan presiden. Itu banyak sekali. Tapi aku bilang gini, terkadang kita ini terlena. Ya, aku tidak bisa menjustifikasi
teman-teman, mungkin aku bisa evaluasi diri sendiri. Terkadang aku mengikuti arus berita yang kemudian bisa jadi aturan itu adalah berita yang mungkin sudah dimanipulasi atau hoax. Itu yang terkadang dulu aku masih menjadi sebuah hal yang terikut arus, tapi terkadang itu bisa menjadi evaluasi sendiri bahwa kita tuh harus ada sebuah pendirian, apalagi soal hukum tentang kebebasan pendapat, bahwa terkadang semua informasi itu bisa dikemas. Aku malah melihatnya kayak gini loh, di dewasa ini ya, dari berita-berita yang beredar, bahkan kita berpendapat pun sudah kayaknya tadi kamu sudah singgung tuh tebang pilih, bahkan udah menyinggung tentang dua sisi, oposisi dan pemerintah. Jadi kalau misalnya aku berpendapat nih, langsung di judge oleh kalangan tertentu, oknum tertentu, kamu sebenarnya dukung yang mana. Jadi mau berpendapat pun istilahnya tebang pilih, pokoknya kamu berpendapat bagus atau buruk, tapi kalau udah pendapatmu itu misalnya kamu udah kubu seberang, otomatis sudah pendapatmu itu udah langsung jadi nggak bebas. Benar. Kayak tadi kamu bilang, pokoknya pendapat apapun mau itu bagus atau buruk, apalagi buruk ya, pasti udah langsung Anda ini tidak bla bla bla. Berarti gini ya, itu kan sudah masuk ranah yang subjektif. Jadi gak objektif kan ya. Ketika pandangan tersebut itu tidak sesuai dengan kubu kita, maka ditolak, walaupun itu adalah fakta. Tapi yang penting bagaimana kita bisa objektif dalam menangkap semua informasi yang ada. Jangan sampai kita terbuai oleh informasi yang berseberangan, karena kita bisa mudah untuk melacak apakah itu informasi hoax ataupun kemudian informasi yang dalam artian memiliki unsur tindak pidana, baik itu pencemaran nama baik ataupun fitnah. Itu kita sekarang sebenarnya kita bisa searching melalui smartphone kita. Namun yang jadi artian kita kembali ke objektif adalah yang katakan tadi, terkadang pendapat itu bisa dikemas. Tergantung siapa yang mau framing. Kalau misalnya mau mengemas baik, hal yang buruk itu bisa jadi baik, kemudian baik bisa jadi buruk. Jadi kenapa? Jadi hal yang lucu gini. Jadi dalam pasal 310, kemudian pasal 311 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, ini mengutip pendapat R. Susilo, seorang ahli hukum yang sudah menulis tentang hukum pidana beserta komentar dalam Kitab Undang-Undang Pidana. Sebenarnya kita tuh bisa bebas dari ancaman pencemaran nama baik dengan catatan kita berdasarkan kepentingan umum dan terpaksa untuk membela diri. Lucu lagi nih, kita boleh menghina, boleh mencemarkan nama baik dengan alasan harus sesuai dengan kepentingan umum dan terpaksa membela diri. Ada lagi nih, melakukan perbuatan pidana tapi tidak dipidana. Prakteknya ada. Jadi kalau kita melihat dari konteksnya, itu ada 4 sektor yang pernah bebas dari pasal ini, pasal pencemaran nama baik. Misalnya dalam konteks 1, itu istilahnya good faith statement. Dia itu semacam mengungkapkan sebuah emosi, kemudian akhirnya keluar sebuah ungkapan yang menista, tapi terhadap hal yang fakta. Contoh, MA tahun 2011 itu pernah melakukan putusan tentang kasus pencemaran nama baik di Aceh tahun 2011. Kasusnya gini, seorang ini masyarakat ingin melapor ke polisi tapi dihalangi oleh oknum polisi tersebut. Jadi dia dihalangin untuk melakukan pra-peradilan gara-gara ini kenapa kok kasusnya ini tidak bisa berjalan dan lain-lain gitu. Nah, akhirnya dari dihalangi, dia mengirim surat kepada atasan Kapolda Nangro Aceh Darussalam dan dianggap menistakan si polisi ini. Tapi dibebaskan gara-gara isinya itu benar, bahwa aku ini kesal gara-gara aku ini dihalang-halangi oleh oknum polisi ini untuk melaporkan. Jadi dia dibebaskan karena hal yang fakta. Nah, yang kedua, ada juga seseorang yang lepas dari jeratan dari pencemaran nama baik dan lain-lain. Misalnya apabila tidak dilakukan di depan umum. Karena ini, aku lupa mengatakan, walaupun memang indikator pencemaran nama baik itu kabur,
Tapi mungkin kita bisa menggunakan pendapat dari Susilo tadi yang dikatakan dari pencemaran nama baik itu satu, kejadiannya adalah harus depan umum, harus diketahui semua orang, dan korbannya itu harus merasa malu, ada yang dijatuhkan. Nah, tapi ada sebuah perbuatan pencemaran nama baik yang tidak dilakukan secara umum, itu bebas. Contoh ketika video ceramah Ustadz Abdul Somad yang mungkin ada sedikit sindiran kepada agama lain, mungkin pernah dengar, tapi beliau tidak diproses. Kenapa? Karena video itu adalah ceramah di internal, namun video tersebar. Jadi ukurannya itu bukan ketika video itu disebar, tapi ukurannya adalah ketika terjadinya kejadian tersebut. Lepas tidak ada ancaman jeratan pencemaran nama baik. Kemudian yang ketiga itu ada kasus juga di Sulawesi Tenggara pada tahun aku lupa, tapi di Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara itu pernah memutus perkara, orang itu juga disangkakan pencemaran nama baik. Mungkin kalau aku kasusnya gini, ini ibaratnya itu apa ya, dalam konteks mere vulgar statement itu tentang ucapan yang vulgar tapi untuk diri sendiri. Kalau aku aja gini contohnya, misalnya dia tuh biasa mengkritik orang lain, di akhirnya itu biasanya dia ada, ini adalah kebodohan saya, merendah, mungkin karena kebodohan makanya saya bisa melihat hal-hal yang buruk-buruk gini. Nah itu dilaporkan, tapi dibebaskan gara-gara kata-kata vulgarnya itu ya buat dia sendiri, bukan orang lain. Akhirnya dia bebas. Dan yang terakhir, ada juga hal-hal yang tidak masuk pencemaran nama baik ketika kita melaporkan orang lain, ya, dan kita dilaporkan balik gara-gara laporkan, itu tidak bisa diterima. Itu kan jadi pencemaran nama baik. Kamu nih aku melakukan suatu, membuat statement tertentu yang mungkin itu menyinggung kamu, lalu kamu menganggap bahwasanya itu pencemaran nama baik atau perbuatan yang tidak menyenangkan. Nah, aku tuntut loh, di mana salahku? Nah, jadi gini, kamu nggak bisa gitu ya? Menarik. Jadi kalau misalnya itu adalah benar, maka bisa. Tapi kalau itu tidak benar, tidak bisa. Lihat dulu konteks kejadiannya. Misalnya contoh ya, aku melaporkan seseorang karena aku anggap dia misalnya mencuri. Dia berbalik, buktinya aku nggak mencuri. Dan akhirnya apa? Aku yang kena. Karena aku menuduh seseorang tanpa bukti yang itu diatur dalam pasal 317. Dugaan persangkaan yang manipulatif. Tapi kalau misalnya gini, aku melaporkan dia misalnya nggak usah mencuri, misalnya maling, sama aja ya. Tapi anggap aja konteks misalnya mencuri, tapi kalau memang benar dan maksudnya gini, ketika aku melaporkan dia maling, mencuri, dan itu benar, dia melaporkan balik, itu tidak bisa, karena jelas peristiwanya, barang buktinya ada. Kan kamu melaporkan aku nih ya, kamu melaporkan aku mencuri, berarti kan aku diketahui orang bahwasanya aku sebagai pencuri. Nah, itu kan merusak nama baikku. Aku bisa laporkan kamu dong pencemaran nama baik. Nah, benar. Jadi gini, kan sungguh yang buat aturan ini sebenarnya tumpang tindih. Nah, benar tadi. Kalau misalnya satu tidak terbukti, itu aku yang kena, yang melaporkan. Tapi kalau misalnya aku melaporkan kamu mencuri dengan bukti yang ada, dan kamu melaporkan aku, itu tidak bisa, kecuali memang ada bukti. Kayak tadi aku bilang, misalnya aku melaporkan teman kita Aldi misalnya, tapi contoh, udah enggak apa-apa, biar asik. Aku melaporkan Aldi mencuri, kamu nggak terima, kamu bisa lapor aku, karena apa? Tidak ada bukti. Berarti itu aku yang kena nanti. Itu adalah persangkaan manipulatif. Kemudian kalau misalnya aku melapor kamu mencuri dan ternyata memang terbukti, kamu tidak terima melapor aku, itu akan ditolak karena ada bukti permulaan yang mengatakan bahwa itu adalah peristiwa fakta bahwa Anda mencuri. Itu tidak bisa dilaporkan. Ada juga misalnya kasus di MA juga, itu tentang pemegang hak yang dilindungi undang-undang, itu juga bebas dari sebuah ancaman pencemaran nama baik, tapi dengan kasus tertentu. Misalnya pemegang hak kekayaan intelektual, itu juga pernah ada kasus seseorang itu menggunakan produk dia, dan dia itu udah menegur berkali-kali tapi tidak pernah
dihiraukan sama pengguna itu, dan akhirnya dia mengeluarkan kata keras, emosi, dan dilaporkan hukum, tapi dia bebas gara-gara apa yang disampaikan dia itu benar, karena memang dialah pemegang hak intelektual tersebut, dan si korban tadi dia itu tidak pernah mengindahkan apa yang disampaikan oleh pemegang tadi. Nah, ini tuh sebenarnya menjadi sebuah evaluasi tentang kerumitan dari aturan pencemaran nama baik di Indonesia. Sangat multitafsir sekali, sangat umum. Pendapat salah dibilang pencemaran nama baik, padahal kalau dia nggak kayak tadi kalau sebenarnya biasa aja nggak jadi pencemaran nama baik. Menarik ketika kemarin salah satu pemangku kepentingan kita di kementerian mengatakan kalau misalnya berita bilang hoax ya hoax. Ya jadi gini, aku tuh melihat dua sisi gini. Orang tersebut itu dia berasal dari, aku bukan Sara ya, aku bukan Sara, berasal dari budaya yang mungkin agak timuran. Ini bebas Biasa agak timuran itu lebih keras omongannya. Namun ketika orang salah keras itu bukan berarti buruk. Perihal intonasi tapi soal mereka saja. Tapi secara objektif tetap itu dikatakan hal yang tidak benar. Kenapa? Kalau sudah dikatakan pemerintah itu hoax, begitu hoax, ya tidak bisa begitu. Jangan-jangan itu hoax yang dipaksakan. Soalnya kalau menurutku itu ini bukan perihal masalah intonasi dan artikulasi, tapi perihal statement yang disampaikan, pendapat yang dia sampaikan, bosnya langsung judge bahwasanya kalau udah pemerintah paling benar. Kalau udah pemerintah, pendapat dan statement dari pemerintah paling benar. Kamu berpendapat mau dari manapun. Tapi kalau nggak kayak tadi, kembali lagi kayak aku bilang tadi. Pokoknya kalau kamu nggak ngebela kubu yang ini, ya udah pendapatmu itu salah. Udah itu hoax malah jadinya. Karena udah terlalu subjektif. Ya itu benar aku yang tadi katakan. Ya ini sebenarnya juga tetap kembali evaluasi kepada para pemangku kepentingan presiden sebagai penyelenggara negara. Fenomena tadi itu menggambarkan bagaimana ketidaksiapan pemerintah kita, walaupun tidak secara umum, namun dalam bidang penegakan kebebasan berpendapat, terutama hak kita mendapatkan informasi, mendapatkan sebuah berita, dan mendapatkan sebuah posisi untuk bisa menyampaikan pendapat, itu memang perlu sebuah evaluasi. Apalagi indeks demokrasi, aku lupa di mana tanya, tapi mana benar itu kita menurun. Nah, ini juga menjadi sebuah hal yang penting. Kenapa? Negara kita adalah negara demokrasi, tapi kenapa indeks kita demokrasi itu rendah? Ini sangat lucu. Apalagi yang baru lagi adalah mahasiswa Fakultas Hukum di Universitas Negeri Semarang ini baru di DO gara-gara dia melaporkan rektor Universitas Negeri Semarang itu KPK, dia langsung di DO. Itu faktual nggak yang dia laporkan? Ada buktinya? Kalau itu kembali ke apa namanya KPK. Berdasarkan keterangan dari KPK bahwa pelaporan dia itu berdasarkan bukti yang ada. Masalah penetapan itu kembali ke KPK. Namun sayangnya Mas ini dianggap melakukan perbuatan yang mungkin merugikan ya kampus, kredibilitas kampus dianggap menurun gara-gara tindakan tadi. Padahal ini adalah sebuah upaya yang mulia bagi aku untuk bisa memperjuangkan soal korupsi yang harus segera ditindak, apalagi di tengah pandemi ini yang harusnya memang harus dikurangi perbuatan seperti ini. Tapi dampaknya apa? Teman kita seorang mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang malah mendapatkan sebuah surat cinta, bukan DO sih, di apa ya ibaratnya itu ya, kayak di skos selama 6 bulan. Kan kasihan sekali. Padahal di dalam Undang-Undang KPK nomor 19 tahun 2019 itu mengatakan bahwa semua masyarakat itu bisa berpartisipasi loh untuk bisa terlibat dalam perjuangan memberantas korupsi. Terutama masyarakat itu bisa melaporkan kepada KPK. Tapi ketika masyarakat itu menjalankan haknya berdasarkan undang-undang, tapi tidak diikuti oleh pihak-pihak yang memang belum siap apatakan, itu malah melangkai undang-undang sendiri yang memiliki amanat yang mulia sekali. Karena ini kita kembali lagi kepada pelaksana teknis, entah itu penegak hukum dan penyelenggara pemerintah. Aku ingat ketika pada saat itu mengatakan penegak negara ini
walaupun manusia, menurut Plato itu dipimpin oleh hukum. Artinya apa? Walaupun manusia, tetap dia berjuang melakukan penyelenggaraan negara, itu berasal. Kenapa? Itu sebagai pembatas agar pemimpin kita tidak otoriter. Tapi tetap ketika beranak kepada penyelenggara negara, itu setiap orang punya variasi yang macam-macam. Kapabilitas, kemampuan dari seorang penegak hukum itu pasti berbeda-beda. Bisa jadi penegak hukum ini paham, penegak hukum lain tidak paham. Kenapa? Mengutip pendapat Surjon Kanto tentang efektivitas penegak hukum itu bisa dilihat dari 4 faktor. Pertama hukum, kemudian penegak hukum, ketiga sarana prasarana, dan keempat adalah budaya masyarakat. Kita bedah satu-satu. Misalnya kita ingin menganalisis tentang kebebasan pendapat yang pada pembatasan, misalnya pada aturan pencemaran nama baik yang ada dalam KUHP dan Undang-Undang ITE. Itu aturan yang aku bilang tadi adalah kabur. Jadi wajar kalau tidak efektif karena aturan kabur. Yang kedua, penegak hukum tidak paham. Misalnya ada fenomena bahwa pencemaran nama baik yang mungkin mengkritik presiden atau pemerintah yang dianggap ada pencemaran nama baik, tapi tidak ada pelaporan dari presiden dan tiba-tiba ditangkap. Ini masuk lagi kondisi bagaimana penegak hukum kita. Mungkin di satu sisi dia paham, tapi yang tidak paham ini mungkin yang bisa jadi tidak paham. Yang ketiga umum, sarana prasarana dan budaya masyarakat. Artinya bahwa ketika ada sebuah fenomena permasalahan hukum yang terjadi di Indonesia, aku katakan faktanya ada, terjadi dan tidak dilakukan serta tidak dipungkiri. Namun bukan berarti ketika ada masalah hukum seperti ini, itu semuanya bermasalah. Semua penegak hukum bermasalah. Hanya pihak-pihak tertentu yang mungkin belum paham bagaimana aturan itu berlaku, bagaimana amanat aturan itu berlaku, sehingga bisa berjalan di masyarakat. Ya semoga aja. Jadi di Indonesia itu, di negara kita, boleh berpendapat, tapi nggak boleh membuat pendapat, kan konyol. Aneh kan? Boleh berpendapat, tapi pendapat yang harus menyenangkan. Menyenangkan siapa? Menyenangkan yang dikasih pendapat. Kalau nggak menyenangkan pendapat tersebut, ya udah bakal jadi tindak pidana, dilapor kalau diadukan. Kasihan. Jadi semuanya itu, semua stakeholder mempunyai sebuah peran yang penting untuk bisa berkontribusi dalam penyelenggaraan negara, terutama untuk bisa menegakkan hak kebebasan berbicara, berekspresi, dan menyampaikan pendapat. Tapi tetap kita butuh politik will dari pemimpin kita untuk bisa mengawal bagaimana kita, masyarakat, memiliki ruang yang khusus, ruang yang tidak terdegradasi akan hak yang kita miliki, terutama untuk menyampaikan pendapat. Tidak boleh ini dijadikan sebuah alat kendali politik bagi penguasa untuk menjatuhkan lawan-lawannya. Kenapa? Sejatinya, ketika kita bicara hak asasi manusia, kebebasan berpendapat, ketika ada perbedaan, itu seharusnya bukanlah hukum yang harus maju. Kenapa? Ketika ada perbedaan pendapat, ya harus dikonter dengan pendapat itu sendiri. Ketika kita tidak setuju, yang katakan mungkin misal kita ada sebuah diskusi, mungkin kita ada sebuah emosional karena mungkin ada yang lebih bertekanan, lebih tinggi, dan dia dianggap mencemarkan nama baik. Kalau secara asasi manusia, atau mungkin ada pendapat yang beda, secara mungkin jadi gini ya, yang aku tegaskan lagi soal fitnah. Misalnya kita berpendapat bebas kan, dan ternyata kita salah. Ketika kita salah dan kita tidak tahu, itu bagi aku bukan fitnah. Fitnah itu dia memang dengan sengaja melawan hukum untuk merugikan orang karena memang tidak melakukan yang sebenarnya, itu baru fitnah. Tapi kalau kita berdiskusi dan kita tidak tahu dan ternyata salah, itu banyak dijadikan hal-hal sebagai perbuatan fitnah karena tidak sesuai fakta. Padahal kita tidak ada unsur yang namanya gini dalam tindak pidana. Itu salah satu hal yang bisa kita ditangkap adalah karena ada niat jahat. Kalau tidak ada niat jahat, itu tidak bisa ditangkap. Siapa yang tahu orang punya niat jahat? Nah, itu yang menarik. Bisa dibuktikan melalui penyidikan, pemeriksaan, bisa dari alat bukti, kemudian tindakan kita itu bisa dinilai.
Tapi ketika kita berdiskusi umum dan kita tidak tahu dan mungkin dikoreksi data salah, itu aku pikir kesalahan yang mungkin manusiawi, tapi bukan berarti hal fitnah. Dan ini terkadang dijadikan lawan, oh kamu sudah fitnah itu dilaporkan. Padahal secara alamiah, hasil manusia, ketika ada perbedaan walaupun salah dan tidak ada unsur sebuah hukum, salah satu adalah ya dilawan dengan pendapat kita. Kita klarifikasi, kita counter dari apa yang mereka sampaikan. Bukan malah hukum yang digunakan sebagai opsi untuk menyerang dari orang tadi. Tapi kan mau klarifikasi malah dibatasi. Ya, Sekarang asik memang. klarifikasi jangan ya jadi komputer ya. Klarifikasi malah dibatasi. Tapi gini ya, kalau dalam segi pers itu ada hak jawab. Misalnya kita ada mungkin dianggap misalnya kita bikin opini ataupun kita diwawancarai dan ternyata ada pihak tersinggung. Kalau dari pers itu ada hak jawab. Hak jawab itu untuk klarifikasi bahwa kita maksudnya itu bukan seperti ini loh. Nah, itu sebenarnya bebas. Karena ada kasus dulu, aku lupa namanya siapa. Dia itu dianggap melakukan pencemaran nama baik, tapi sebenarnya udah klarifikasi di media. Karena dia sudah klarifikasi, maka dia dibebaskan, tidak terjerat. Sekali lagi, ini kembali ke aturan yang rumit lagi. Aturan yang perlu diperbaiki dan diperbaikinya jangan seperti amanat RKUHP yang lagi dibahas ini. Aduh, aku lihat ini bukan aturan untuk menjaga ranah rem untuk menyatakan pendapat, tapi ini adalah aturan yang betul-betul bisa mengekang berpendapat bagi masyarakat di Indonesia. Oke. Statement terakhir Dit tentang kebebasan berpendapat di Indonesia. Buat kamu apa intinya dan juga untuk kedepannya harusnya seperti apa? Bagi aku ya, negara kita adalah negara hukum yang diatur dalam pasal 1 ayat 3, yang kemudian negara kita adalah negara demokrasi, di mana pilar dari demokrasi adalah bagaimana masyarakat itu bisa menyatakan pendapat dengan sebebas-bebasnya, namun tetap memiliki sebuah etika dan norma asusila di masyarakat. Jangan sampai semua hal-hal yang berbeda dengan kita, dengan perintah, itu harus dilibatkan secara hukum. Terkecuali satu, yaitu pembatasan yang sebenar-benarnya yang bukan diatur pada saat ini. Di mana diatur dalam ACPR adalah satu, pendapat yang bisa memprovokasi antar golongan cara. Yang kemudian menjatuhkan harkat martabat orang lain. Cukup ini yang kemudian penting menjadi batasan dan tidak boleh lagi diluaskan lagi. Karena ketika ini diluaskan, maka benar-benar terjadi sebuah pengekangan hak masyarakat untuk bisa menyampaikan pendapat di muka umum. Karena apa? Ketika negara kita kuat, maka iklim demokrasi kita akan lebih sehat. Ini bisa menjadi sebuah nilai-nilai yang baik untuk diterapkan bagi masa depan agar keutuhan integritas negara kita itu tetap utuh dan bisa menjadi tempat yang baik bagi masa depan kita, walaupun itu juga hal yang memang menjadi tantangan untuk ke depan. Iya. Asik banget. Berpendapat dengan etika tanpa dibatasi, itulah demokrasi. Ya, benar. Sampai ketemu di bilik selanjutnya.